Oke, kembali di dua sisi. Langsung Baik. kita menjelaskan penjelasan Prof. Jamin Ginting. Terakhir pertanyaan saya tadi, artinya kalau misalnya dari aspek akademis melihat apa namanya istilahnya ya, kadar dari SP3 ini bagaimana tuh berarti? Begini, setiap keputusan SP3 memiliki landasan hukum. Pasti. Harus. Dan itu kan semua kan dijabarkan di situ. Ada yang kurang. Ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Yaitu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Sebagaimana Bang Sang Haji di segmen awal tadi. Harusnya itu menjadi salah satu dasar yang dicantumkan di sini. Kenapa? Karena tadi yang dikutip itu adalah pasal 361 huruf A. Karena menggunakan KUHP yang lama. Nah, KUHP lama nggak ada, KUHP lama ya. KUHP lama kan nggak mengatur tentang RJ. Di mana dicantumkan? Yang di yang 3 tadi itu. Nah, salah satunya di Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021. Jadi setiap kebijakan kepolisian yang mengeluarkan suatu keputusan, landasan hukumnya harus disebutkan. Harus detail, harus akurat. Oh iya dong, harus dicantumkan. Karena kita bingung apakah berdasarkan Perkap Kapolri 8 2021, apakah peraturan Jaksa Agung ataukah SEMA. Tapi kalau berdasarkan aturan yang lama sudah tidak sesuai ya? Kalau dua aturan, pasal yang lama tadi. Ini secara administratif terkait dengan dasar pembentukan ini tidak sah karena tidak didasari kepada peraturan yang harus dicantumkan di sini. Kan ambigu gitu ya. Bingung orang. Sebenarnya mengeluarkan ini dasar hukum yang restoratif justice-nya yang mana begitu. Itu kan pertanyaannya kan. Pertanyaan paling mendasar itu. Restoratif justice yang didasarkan kepada yang mana? Apakah Perkap Kapolri, apakah KUHP yang baru? Menggunakan menggunakan penjabaran yang disampaikan oleh Irjen Pol Arianto Sutadi tadi? Itu kan berdasarkan KUHP 20 tahun 2025. Ya notabene di 2 Januari tadi Anda bilang? Ya itu enggak. Ini kan dijelaskan bahwa ini dikeluarkan berdasarkan pasal 361 huruf A. Pasal 361 huruf A itu mengatakan perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi udah jelas dia yang mengutip berdasarkan Undang-Undang KUHP yang lama. KUHP yang lama tidak mengatur RJ, yang mengatur RJ adalah Perkap Kapolri 8 2021. Sepertinya yang disampaikan oleh Prof. Jamin Ginting sudah bisa mengantarkan Anda untuk mendaftarkan gugatan tersebut kayaknya Bang Sang Haji. Nah, cuma satu saya mau. Nah, permasalahan satu. Kalau SP3 upaya hukum adalah pra-peradilan. SP3. Itu salah satu objek pra-peradilan. Sayangnya pra-peradilan itu tidak bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam kasus ini? Dalam KUHP yang baru. Kalau pakai KUHP yang lama masih bisa. Tapi kalau KUHP yang baru tidak bisa. Kalau diajukan sekarang berarti setelah 2 Januari. Kalau setelah 2 Januari mereka nggak bisa mengajukan pra-peradilan. Kenapa? Karena pihak ketiga yang boleh mengajukan itu hanya korban yang ada dalam kasus ini begitu. Oke ya. Saya sedikit ya. Oke, silakan. Saya bisa ingin menyampaikan ya, pendapat ini. Hukum itu memang kayak gitu, Bro. Kalau kita saklek betul ya. Kita banyak multi tafsir. Saya pribadi ya, enggak begini. Saya yang mengatakan. Ini bukan multi tafsir. Saya mengatakan hukum itu multi tafsir, pendapat saya gitu ya. Perkap polisi Perpol yang dulu itu enggak ada dasar hukumnya itu, Bro. Di dalam KUHP kan tidak ada RJ. Dibikinlah oleh polisi. Kenyataannya kayak gitu selama ini kan. Jaksa pun sama itu. Kalau tidak belum membuat itu ya. Lebih berbahaya lagi kalau sampai dia mengatasnamakan sesuatu yang tidak punya dasar hukum kan. Setahu saya. Waduh, bahaya dong. Yang namanya RJ ini baru keluar di KUHP yang baru. Ya. Tetapi dulu sebelum itu kejaksaan dulu sudah melakukan RJ. Ada orang mencuri sepeda motor minta maaf dimaafkan. Pernah kan itu kan? Ya. Itu kan sangat melanggar KUHP. Melanggar juga kan? Tapi tidak ada yang protes. Pak Rianto, tadi kan ada Perkap yang mengatur RJ. Nah, makanya akhirnya kan Kapolri juga mengeluarkan Perkap kan. Nggak ada dasarnya RJ itu, nggak ada itu. Ditulis di situ Pak, Perkap Kapolri tentang restoratif justice itu. Iya, tetapi Perkap itu kan keluar ya, karena ada kekosongan hukum seperti yang saya buat waktu mengenai penyelidikan itu gitu. Jadi sekarang ini dalam pikiran saya ya, karena dulu tuh Perpol itu kan tidak ada dasar hukumnya, cantolannya, kan gitu kan. Jadi itu nggak bisa dipakai aturan gitu kan. Nah sekarang kemudian RJ itu diatur dalam KUHP yang baru. Maka polisi
medomani RJ yang ada di dalam undang-undang ini. Itulah kira-kira tidak dicantumkannya itu. Kurang lebih kira-kira gitu. Oke. Tapi yang jelas ya, Oke. kalau saya pribadi gini bro. Sorry, belum selesai. Sehat ahli Kapolri saja masih bingung. Tolong belum selesai. Dalam menafsirkan. Sebentar. Enggak, saya belum selesai Ya. urusan saya. Jangan Baik, dipotong, Pak Reno, Pak. singkat saja, singkat. Iya, saya singkat jadi. Sepanjang aturan yang dilakukan oleh penyidik ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, menurut saya itu tidak bisa dipersalahkan. Oke. Tapi kalau itu seandainya ada salah, ya silahkan digugat, Oke. nggak apa-apa. Oke. Saya jawab ya, baik. Benar. Saya mau menambahkan ini gini. Ini forum edukasi hukum ya. Ya, Kita baik. sepakat ya. Oke. Kita Silakan. sepakat ya. Dan saya mau mempertegas apa yang dijelaskan Langsung oleh Prof. saja Ginting. to the Oke. point. Bang Poin Sangadi. pertama. Begitu berlaku KUHP dan KUHP baru, ingat kita punya 4 asas di situ. Asas pertama adalah asas legalitas. Asas yang kedua adalah asas temporis delicti. Asas ketiga adalah asas transitoir. Dan asas keempat adalah asas lex favoreo. Ya. Nah, tadi yang dikutip oleh Bang Damai itu mencari Favoreo yang itu. meringankan. Oke ya. Kalau kita buka KUHP, nggak diatur itu hal yang meringankan. Yang meringankan itu Damai. diatur dalam pasal 3 KUHP. Itu berkaitan dengan pidana material. Ya. Tetapi kemudian karena ini adalah hukum acara pidana kita, hukum acara pidana kita itu sudah mengatur ada namanya bridging, jembatan tuh, masa transisi hukum. Oke. Ini adalah hukum antar waktu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, ya, dalam konteks pemberlakuan aturan hukum baru, maka kita harus membaca dengan hati-hati keberlakuan hukum dari hukum yang lama kepada hukum yang baru. Pasal 361 tadi itulah menganut apa yang disebut dengan asas lex temporis delicti, yaitu terhadap perbuatan pidana material yang terjadi sebelum berlakunya KUHP dan KUHP baru ini dikembalikan kepada undang-undang lama, hukum acara, hukum acara loh, bukan pidana materialnya ya. Kemudian kalau kita lagi menggunakan asas transisi hukumnya itu disebut dengan asas transitoir dan itu diatur di dalam hukum negara kita. Gitu. Karena KUHP yang lama kita itu tidak mengatur RJ, Betul. saya setuju, memang. Tetapi sandarannya adalah Perpol. Ingat, Perpol itu juga aturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti material. Undang-undang itu pengertiannya 2. Undang-undang dalam arti formil itu kalau kita belajar ilmu hukum ya. Undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang dibuat antara DPR dengan pemerintah. Undang-undang dalam arti material itu adalah undang-undang dalam arti luas, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Perpol itu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau Pak Arianto mengatakan bahwa Perpol itu tidak punya landasan hukum, ya berarti selama ini penyidikannya gagal semua dong. Atau mungkin penyidiknya kurang percaya diri untuk menggunakan itu. Dan cacat hukum dong. Oke, satu lagi sebentar. Singkat, Bang. Suruh habisin aja semua. Kalau kemudian kita mau menggunakan pasal 79 KUHP yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto, justru ini cacat formil tambah parah lagi. Kenapa? Karena Pak Arianto tadi menyebut pasal 79 ya. Itu poin A, B, C dan sebagainya. Aku paham. Tapi Pak Arianto lupa. Di pasal 79 itu ada syarat yang diatur dalam ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4-nya apa? Pelapor wajib mencabut LP. Tadi kami di Polda Metro Jaya, kami mempertanyakan LP Pak Jokowi sudah dicabut belum? Karena SP3 terhadap yang 2 orang ini. Bukan hanya LP Pak Jokowi itu menyangkut semua orang. Ternyata jadi sudah dicabut satu atau LP belum? nanti dicabut. Belum dicabut termasuk ya? Samuel Sweken dan yang ketiga di ayat 5 Pak Arianto mungkin lupa untuk baca ya atau lewat, yaitu harus dibuat dengan penetapan pengadilan. Itu hukum acaranya baku. Tidak boleh dipilih-pilih mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Ini yang saya baca ya. Memang itu harus ada penetapan pengadilan setelah SP3 itu dibuat. SP3 itu dibuat, kemudian dilaporkan kepada jaksa, dan kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan. Memang perintahnya kayak gitu. Nah, perkara sekarang sudah dimintakan atau belum, saya tidak tahu ya. Tapi gini, kalau ini memang ada cacat, silakan digugat gitu. Tapi saya mengatakan bahwa penyidik ya melakukan ini sudah pakai aturan yang ada. Semangatnya begitu. Jadi Bang Damai. Nih, Bang Damai udah nggak sabar. Bang. Tapi kalau misalnya dijawab sekarang, waktunya tinggal dikit, kita mau break. Karena kita pengen dengar abang ngomong lebih panjang. Jadi usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Dua Sisi.